Hai guys, selamat datang di channel Davion. Pernah bayangin dipanggil ke dunia lain, tapi skill kalian cuma belanja online? Kenalin, ini Mukoda Tsuyoshi, pekerja kantoran 27 tahun yang tiba-tiba diisekai. Saat dipanggil ke kerajaan Reishiel, Mukoda datang bersama 3 orang pahlawan lain. Para pahlawan punya statistik tinggi dan skill yang cheat abis. Tapi Mukoda, skill uniknya cuman net super. Skill ini nggak bisa buat healing atau jurus api. Ini cuman aplikasi belanja online dari Jepang yang bisa dia pakai di dunia fantasi. Raja pun bingung dan menganggap Mukoda bukan pahlawan, memberinya 20 koin emas sebagai uang tutup mulut. Mukoda pun kabur, memilih hidup damai. Mukoda akhirnya menyewa party petualang peringkat C bernama Iron Will untuk mengawalnya kabur ke negara tetangga. Sebagai gantinya, ia menawarkan diri untuk memasak semua makanan. Dan disinilah keajaiban terjadi. Mukoda mulai memasak hidangan lezat dari bahan-bahan yang dia beli murah dari net super, roti lembut, sup hangat, sugayaki yang wangi. Para petualang kaget banget karena mereka biasa makan roti sekeras batu. Ternyata, makanan dari dunia Mukoda punya efek cheat. Makanan itu meningkatkan stamina dan mana. Mukoda sadar, kekuatan terbesarnya bukanlah pedang, tapi bumbu dapur. Aroma masakan Mukoda yang luar biasa akhirnya menarik perhatian Fenrir, monster legendaris peringkat dewa. Monster yang harusnya ganas ini langsung luluh lantak oleh sepiring masakan Mukoda. Nggak pakai basa-basi, Fenrir memaksa Mukoda membuat kontrak Juma, hewan iblis. Fenrir akan melindungi Mukoda asalkan Mukoda wajib memberinya 3 kali makan sehari. Mukoda yang ingin hidup tenang, kini malah punya seekor monster legendaris sebagai pelayan foodie yang super menuntut. Sekarang, Mukoda punya pelayan dewa yang kerjanya cuma minta makan. Mukoda harus langsung menghadapi masalah pertama, memberi nama monster buasnya. Setelah mencoba nama-nama anjing standar seperti Pochi, yang langsung ditolak mentah-mentah, Mukoda memberinya nama panggilan Vel singkatan dari Fenrir. Selama perjalanan, parti pengawal Iron Will ketar-ketir. Mereka tahu Vel adalah legenda hidup yang pernah menghancurkan negara. Mereka khawatir Vel akan membuat masalah di perbatasan. Tapi Vel tenang saja. Dia bilang dia cuma akan menyerang kalau ada yang menyerang Mukoda. Masalah kedua, stok daging Mukoda langsung ludes karena porsi makan Vel yang luar biasa besar. Mukoda yang pelit menggunakan uang langsung menyuruh Vel, kalau kamu mau makan, buru sendiri. Dan yang terjadi, Vel kembali membawa monster kelas B, Rockbird. Mukoda pun dengan skillnya mengubah daging monster sulit itu menjadi masakan baru. Teriyaki yang super lezat. Tiba di perbatasan kerajaan Tetin, Mukoda dan Vel langsung dihadang tentara. Mukoda harus meyakinkan kapten perbatasan yang ketakutan setengah mati bahwa Vel tidak berbahaya karena terikat kontrak. Meski diizinkan masuk, masalah baru datang. Seorang utusan dari Markis Diesel memaksa Mukoda untuk datang ke mansion mereka. Jelas, mereka mengincar kekuatan Juma Mukoda. Tapi Mukoda tidak perlu melakukan apa-apa. Vel langsung pasang badan. Ia melepaskan aura menakutkan dan mengintimidasi utusan itu, menyombongkan diri bahwa dia adalah monster yang pernah bertarung seimbang melawan naga kuno 400 tahun lalu. Utusan itu langsung lari terbirit-birit. Mukoda pun lolos dari jerat politik berkat Jumanya yang savage. Setelah berpisah dengan parti Iron Will, Mukoda memutuskan untuk mendaftar kedua guild. Guild pedagang dan guild petualang, dan ini agar dia bisa menjual bahan buruan Vel dan mencari quest sampingan yang aman. Di guild pedagang, Mukoda punya ide gila, menjual garam dan merika dari net super. Guildmaster terkejut luar biasa.
Rempah-rempah Mukoda dinilai kualitas tertinggi yang setara dengan persembahan raja. Mukoda yang hanya membeli rempah itu dengan receh, tiba-tiba mendapat keuntungan gila senilai 14 koin emas. Dia langsung jadi jutawan di dunia lain. Malam harinya, Mukoda merayakan kekayaannya. Ia memasak steak daging Rockbird dengan berbagai saus gourmet. Setelah steak, Mukoda memutuskan untuk memanjakan dirinya. Nasi. Ia membuat steak donburi yang wangi. Awalnya Vel meremehkan nasi, tapi setelah mencobanya, matanya langsung berbinar-binar. Skill masak Mukoda semakin tak tertandingi, dan dia berhasil membuat monster legendaris ketagihan pada sebutir nasi. Mukoda sekarang jutawan mendadak berkat skill net supernya. Tapi, punya Juma monster legendaris itu sama saja punya masalah level dewa. Simak kekacauan yang terjadi di episode 3. Setelah mendaftar di 2 guild, Mukoda mengambil misi pertamanya, mengumpulkan herbal sederhana, jireng. Saat Mukoda sibuk mencari herbal, Vel pergi berburu. Mukoda kembali dari misinya, tapi terkejut dengan hasil buruan Vel. Bukan kelinci atau babi, melainkan tumpukan monster high rank seperti Rockbird dan Orc. Mukoda menjual semua bagian monster yang tidak dimakan Vel di guild petualang. Para pegawai guild terkejut melihat monster rank B ke atas sebanyak itu. Hasilnya, Mukoda berhasil mendapatkan 22 koin emas. Dia langsung jadi petualang G-rank dengan rekening jutawan. Setelah Mukoda mendapat peringatan dari pegawai guild bahwa Vel terlalu mencolok, ia memutuskan untuk pindah kota. Untuk merayakannya, Mukoda menyiapkan hadiah termahal. Daging sapi hitam Jepang atau Wagyu dari Net Super. Mukoda sadar Wagyu ini rasanya jauh berbeda dari daging monster. Namun, setelah Vel melapnya, terjadi plot twist yang mengejutkan. Vel merasakan buff kekuatan yang luar biasa. Ia mengklaim status kekuatannya melonjak drastis, bahkan merasa bisa mengalahkan naga kuno dengan sangat mudah. Karena terlalu bersemangat dengan kekuatan barunya, Vel langsung pergi berburu untuk memanfaatkan buff tersebut. Mukoda panik. Ia menyadari bahwa Wagyu dari dunianya bukan hanya makanan mewah, tapi eliksir cheat yang sangat berbahaya. Kekuatan Vel yang terlalu besar pasti akan menarik perhatian bangsawan dan kerajaan lain. Ketika Vel kembali, dia membawa tumpukan monster yang jauh lebih besar dan merepotkan dari sebelumnya. Bukti buff kekuatan itu nyata. Mukoda membuat keputusan penting. Demi keselamatan dan hidup damai, ia bersumpah untuk tidak lagi memasak daging sapi hitam Jepang. Dengan Mukoda dan Vel menikmati hidangan daging Chokatorisu mentega lemon kecap yang bikin ngiler. Mukoda penasaran gimana caranya Vel pakai sihir. Vel menjelaskan, dia punya perlindungan Dewi Angin Ninlil, jadi Wind Magic itu spesialisasinya. Mukoda coba tiru, tapi waktu merapal Fireball, hasilnya gagal total. Vel dengan sabar menjelaskan cara mengalirkan mana. Setelah Mukoda memegang Vel untuk merasakan aliran mana, dia coba lagi dan voila, sebuah bola api kecil muncul. Tapi Vel, si guru paling savage, punya cara latihan yang ekstrem. Dia langsung melemparkan Mukoda ke sarang goblin. Mukoda harus bertarung demi nyawanya. Dan di bawah tekanan itu, Mukoda berhasil merapal Fireball yang jauh lebih kuat, naik level, dan menguasai sihir api tingkat lanjut. Setelah latihan sihir yang menguras tenaga, Mukoda kelelahan. Dia memutuskan cuma makan makanan manis dari Net Super seperti roti melon dan anpan. Vel yang biasanya cuma mau daging malah terkejut dan langsung ketagihan makanan manis itu. Di momen ini, Vel juga mengungkapkan rahasianya. Dia kebal dari penyakit dan racun karena perlindungan agung dari Dewi Angin, Ninlil. Mukoda, yang merasa paling butuh cheat ini, langsung memohon ke semua dewa agar dia juga dapat perlindungan. Tapi, permintaannya cuma dianggap gumaman oleh Vel.
Kasihan Mukoda. Mukoda dan Vel akhirnya tiba di kota besar. Tujuan Mukoda mencari peta untuk melanjutkan perjalanan ke timur menuju negara-negara yang aman. Di guild, para pegawai salah mengira Vel sebagai Great Wolf, monster peringkat A, dan Mukoda membiarkannya saja. Tapi, pegawai guild memperingatkan Mukoda. Kalau Jumanya buat masalah, Mukoda bisa dihukum berat. Mukoda jadi ekstra hati-hati. Setelah gagal cari peta di toko buku dan perpustakaan, Mukoda pergi ke kedai minuman, mentraktir para petualang untuk dapat informasi. Seorang petualang menawarkan peta warisan senior mereka seharga 1 koin emas. Mukoda senang banget langsung beli. Tapi, setelah keluar dari kedai, Vel langsung menyergap petualang itu. Ternyata, peta yang dijual itu cuma peta guild biasa seharga 1 koin perak. Mukoda shock, ditipu. Untungnya, Vel menenangkannya, uang bisa dicari. Akhirnya, Mukoda memutuskan untuk menuju ke timur, ke arah laut, karena Vel bilang monster laut seperti kraken juga enak untuk dimakan. Vel tiba-tiba ngidam ikan. Dan cara Vel menangkap ikan, absurd maksimal. Cuma pakai sihir listrik, boom, semua ikan trot langsung teler. Vel memang ya, monster kontrakan paling anti ribet. Chef Mukoda langsung beraksi. Karena ikan trotnya berasa kesetrum, dia cuma masak ikan lain, tapi dengan skill dewa, ada yang dipanggang garam sederhana, kunci kelezatannya digaram dari dunia nyata. Si Uti. Dan ini yang paling keren, ikan filet panggang mentega bawang jamur pakai aluminium foil. Benar-benar comfort food ala bumi di dunia fantasi. Benyet ikan dengan saus tartar juga jadi penutup yang sempurna. Jelas, Vel dan Mukoda kekenyangan dan ini baru permulaan. Setelah makan besar, tiba-tiba muncul sesosok slime kecil merangkak masuk ke camp. Ternyata dia slime lemah yang baru lahir 3 hari dan kelaparan. Tapi jangan salah, slime ini punya skill absurd Mukoda juga. Dia tukang sampah profesional. Slime ini melahap habis semua sampah sisa makanan dari dunia Mukoda yang ada di kantong. Mukoda yang takjub langsung memberi nama Sui. Yang lebih gila, tanpa ritual apapun, Sui langsung jadi monster kontrak kedua Mukoda. Dan Sui ternyata bukan slime biasa. Dia punya skill serangan peluru batu. Mukoda langsung memanfaatkan Sui untuk latihan sihir, dan skillnya terbukti efektif, dan terus bertambah kuat. Sui memang imut, jago bersih-bersih, dan jago tarung. Di tengah semua kegembiraan ini, Vel membawa kabar yang sangat penting. Dewi Angin, Ninlil mengirimkan nubuat. Dewi ini mau memberi Mukoda perlindungan Dewi juga. Syaratnya, Mukoda harus mempersembahkan makanan manis dari dunia lain seminggu sekali. Iya, kalian tidak salah dengar. Seorang Dewi legendaris, kerjanya cuma minta upeti makanan manis. Tapi Mukoda menerimanya karena rewardnya luar biasa. Perlindungan ini membersihkan penyakit status, dan yang paling penting, menaikkan kemampuan sihir Mukoda secara drastis. Benar saja, setelah persembahan pertama, roti-roti manis dan kopi susu, Mukoda langsung bisa meluncurkan peluru batu versi raksasa. Kenaikan level yang instan. Belum selesai. Beberapa hari kemudian, Dewi Ninlil muncul lagi dalam nubuat, nggak tahu malu minta cokelat dan dorayaki. Dewi Angin ini memang rakus, tapi worth it demi power up Mukoda. Mukoda dipaksa Vel untuk masuk dungeon. Mukoda yang penakut tentu saja panik, tapi Vel meyakinkan bahwa ini latihan wajib. Persiapan Mukoda bukan pedang atau armor, tapi belanja online. Dia menyiapkan makanan terpenting dari dunia nyata, karena makanan dunia lain memberi boost status temporer. Status Mukoda dan Vel langsung naik 20% setelah pesta daging orc. Tapi plot twistnya, Sui yang cuma makan remahan dan sisaan, levelnya naik permanen. Sui memang istimewa. Dengan perisai kuat dari Vel dan perut kenyang,
Mukoda terpaksa masuk ke neraka dungeon. Pertarungan dimulai dan monster Horned Rabbit langsung menyerang. Tapi stage ini adalah panggung Sui. Di lantai pertama, Sui menunjukkan peluru asam pekat. Serangan yang membuat monster meleleh seketika. Bahkan Vel sampai kaget dan memuji baby slime ini. Puncaknya ada di lantai terakhir, melawan 10 Horned Rabbit sekaligus. Mukoda panik total, tapi Sui dengan semangat juang tinggi meluncurkan peluru asam dan peluru batu bertubi-tubi menghabisi seluruh kawanan sendirian. Setelah pertarungan, Sui yang kelelahan tiba-tiba mengucapkan kata Master. Sui berevolusi. Level Sui melompat ke level 7 dan ia kini bisa berbicara. Mukoda yang levelnya juga naik ke 7 mendapat sihir tanah baru. Tapi tetap saja, Mukoda harus mengakui bahwa monster slime berumur 14 hari ini jauh lebih hebat darinya. Setelah dungeon yang melelahkan, Mukoda memasak yang bergizi untuk memulihkan energi. Oyakodon, nasi dengan ayam dan telur, comfort food legendaris. Tentu saja Vel dan Sui melahapnya habis. Nah, drama dimulai. Karena sudah bisa bicara, Sui yang innocent bertanya soal umur Mukoda dan Vel. Tiba-tiba, Sui memanggil Mukoda Om. Paman, Mukoda ngambek dipanggil Om. Apalagi umurnya baru 27. Yang paling lucu, Vel yang cemburu karena Mukoda menganggap Sui imut, malah ikut-ikutan memanggil Mukoda Om. Drama kecil ini berakhir dengan Mukoda luluh dan mengizinkan Sui memanggilnya Om, sementara Sui setuju memanggil Vel Om Vel. Akhirnya, mereka benar-benar jadi keluarga dengan julukan yang absurd,